Hari ini saya butuh bantuan relawan gitu ya. Saya melihat nih ada satu keluarga yang bahagia di depan. Boleh minta tolong ya, keluarga Ibu Dewi bersama dengan anak-anak. Boleh maju ke depan, bertiga. Ayo, nggak apa-apa nanti aja ditulisnya. Ya. Nah, saudara-saudara lihat ini ada 3 perempuan yang cantik-cantik. Nah, kalau saya tanya ibu dan anak-anak, gak usah geser-geser terus, ikut-ikut terus. Ibu dan anak-anak saling percaya satu sama lain apa enggak? Tapi kalau sebagai naturalnya orang tua dan anak, harusnya percaya, harusnya. Kalau anak-anak percaya nggak sama mama? Kadang enggak, waduh, jadi nggak jalan nih khotbahnya. Kalau dulu deh waktu kecil atau sampai sekarang, kalau ada apa-apa, kalian pergi ke mama atau maksudnya pendapat mama itu bisa kalian percayai apa enggak gitu? Bisa. Nah, sekarang kita mau coba praktek ya. Oke, Ibu boleh naik ke atas, Bu. Nah, kalian berdua, Ibu hadap sana, Bu. Kalian berdua punya tugas, sini, satu sini. Kalian harus menangkap mama. Ibu silakan menjatuhkan diri. Nah, gimana Bu, percaya nggak Bu? Percaya? Mau coba? Berani coba? Ayo, siap, anaknya siap. Ya, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Ibu dan anak-anak. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, tadi itu sebetulnya harapan saya ibunya nggak berani, eh, nggak percaya gitu ya. Tapi ini bagus. Berarti di dalam anggota keluarga pun ada perasaan saling percaya satu sama lain. Nah, saudara-saudara, tapi mungkin tadi kita lihat ya, tetap ada keraguan. Tadi pas lagi keraguannya justru keluar pas lagi tanya jawab. Kamu percaya nggak sama mama atau sebaliknya ya, ibu percaya nggak sama anak-anaknya? Jawabannya kadang-kadang nggak percaya gitu ya. Waduh, berarti kan pernah terjadi sesuatu nih sehingga menyebabkan salah satu atau mereka saling tidak percaya satu sama lain. Nah, saudara-saudara, tapi kadang-kadang itu juga yang terjadi dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin kita nggak tahu lah apa sih yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sampai-sampai kita pun susah untuk percaya. Kalau tadi mungkin mereka percaya atau Ibu Dewi percaya kepada anak-anaknya karena dari kecil dia yang membesarkan, dia mengenal, dia tahu kapasitasnya sehingga dia tahu bahwa anak-anaknya sanggup untuk menangkap dia gitu ya. Coba kalau ditukar gitu misalnya, yang nangkep orang lain, orang asing. Nah, belum tentu berani gitu ya, belum tentu mau untuk menjatuhkan diri gitu. Nah, tapi kadang-kadang karena kita tidak bisa melihat secara fisik Tuhan itu di mana, seperti apa bentuknya, ya, seperti apa penyertaannya, maka kita mungkin merasa kadang-kadang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Kita mungkin kadang bertanya, kenapa sih aku harus mengalami hal seperti ini gitu ya? Kenapa jalan hidup saya itu berbeda dengan orang-orang lain? Ya karena sebetulnya saudara-saudara percaya itu bukan hanya sekadar mengetahui. Kalau tadi mereka sebagai keluarga itu mungkin bisa jadi percaya satu sama lain karena mereka sudah saling tahu. Ya.
Tetapi sebetulnya percaya itu lebih daripada itu. Ya. Selain dari sudah saling tahu, mereka pun mau untuk menyerahkan kendali. Kan tadi sebetulnya bisa jadi ya, anak-anaknya memilih untuk nggak mau nangkep kan bisa jadi gitu ya. Tapi kan ini enggak. Iya, itu memang. Iya. Makanya itu jadi semua sudah saling tahu kapasitasnya masing-masing. Nah, lalu kenapa kita kadang-kadang susah untuk percaya kepada Tuhan? Ya. Kita kenapa susah untuk menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan? Nah, hari ini kita akan fokus pada bacaan pertama. Dari Kejadian 22 yang tadi kita baca itu, kisahnya adalah tentang Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya yang paling ia kasihi, Ishak. Nah, saudara-saudara, mungkin cerita ini sudah sangat familiar dari zaman sekolah minggu dan seterusnya. Kita sering mendengar cerita ini. Nah, sekarang saya mau mengajak kita melihat kisah ini dari perspektif yang berbeda. Selama ini kita melihat dari sang ayah, dari Abraham, tapi sekarang kita coba lihat kisah ini dari sisi Ishak. Pertama-tama saudara-saudara, ada seperti kesalahan pemahaman. Saya nggak tahu awal mulanya dari mana, tapi dulu ketika kita di sekolah minggu, mungkin sampai sekarang, menurut saudara-saudara, Ishak itu usia berapa? 5 tahun? Nah, itu nanti Pak, coba. Menurut saudara-saudara yang lain? 12 tahun. Lebih banyak yang balita ya. 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun gitu ya. Karena di terjemahan yang lama itu seingat saya, itu tulisannya anak laki-laki gitu ya. Nah, tapi saudara-saudara, memang sih karena juga banyak ilustrasi-ilustrasi, banyak animasi yang menggambarkan Ishak itu masih kecil gitu ya. Tapi kalau kita lihat fakta-faktanya, bahwa Ishak ini ya, ketika disuruh mengikuti Abraham, kemungkinan besar dia itu sudah berusia lebih dari 10 tahun. Betul tadi. Artinya tuh Ishak bukan anak kecil lagi. Karena kayu yang dipikul itu bukan hanya ranting-ranting kecil, tapi itu kayu yang bisa untuk membakar kurban. Ya, kayu-kayu bakar gitu yang besar-besar gitu ya. Nah, bandingkan dengan Abraham. Pada saat itu Abraham berusia 100 tahun kurang lebih. Ya mungkin daya tahan manusia 100 tahun pada saat itu dengan kita sekarang mungkin berbeda. Tetapi kalau kita bayangkan usia 100 tahun, ya, kalau Ishak ini ketika disuruh naik mengangkat itu semua dan dia mau melawan, itu pasti bisa. Karena jarak usianya jauh. Ya. Nah, tapi apakah di Alkitab ini kemudian tercatat bahwa Ishak melawan? Tapi kan enggak ya. Kita melihat bagaimana Ishak itu mau menuruti ayahnya, ya, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia takut, tetapi karena ada obrolan di antara mereka. Dia bertanyakan di mana anak domba untuk korban bakaran itu. Si ayah menjawab, Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan. Nah, kalau kita jadi Ishak, saudara-saudara, pasti kita akan terus bertanya, mana korban bakarannya, mana hewan yang akan dikurbankannya gitu ya. Tetapi Alkitab di sini menuliskan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Kalimat itu diulang 2 kali, sebetulnya kelihatan sederhana tetapi sebenarnya sangat indah karena Ishak itu terus berjalan naik ke atas Gunung Moria. Dia memilih untuk mempercayai Abraham yang dia yakini itu mendapatkan firman dari Allah. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kan begitu ya, kita sebagai manusia itu maunya Tuhan itu menjelaskan dulu segala sesuatunya kepada kita, baru kita bisa percaya. Ya.
dalam hal-hal tertentu, dalam masalah-masalah tertentu, kadang-kadang kita perlu jawaban, ya. Kenapa sih aku sakit kayak gini? Ya. Kenapa sih pelayanan itu rasanya berat sekali? Kenapa doa-doaku tuh belum kejawab gitu ya? Tapi seringkali kan Tuhan itu hanya menjawab, percayalah kepadaku. Dan itu sebetulnya bagian yang paling sulit, karena kita manusia itu lebih suka penjelasan. Kita manusia ingin tahu ke depannya. Kita tuh manusia itu terlahir sebagai makhluk yang kepo gitu ya, yang suka penasaran. Ke depan ini harus seperti apa, ke depannya harus seperti apa gitu ya. Tapi iman kita itu justru bekerja sebaliknya. Tuhan itu meminta kita melangkah lebih dulu, baru sedikit demi sedikit kita bisa paham, kita bisa mengerti apa maksudnya. Ya saudara-saudara, kan Ishak itu nggak pernah tahu bahwa akan ada domba jantan di atas, tersangkut di semak-semak. Abraham pun juga nggak tahu gitu ya. Mereka baru melihat penyediaan Allah ketika mereka sampai di atas, sampai menyelesaikan ketaatan mereka. Nah, disinilah pelajaran yang kita bisa ambil pertama, saudara-saudara, bahwa Allah itu sedang tidak mencari orang-orang yang hanya taat saja, tetapi Allah mencari orang yang mau mempercayakan sepenuh hidupnya kepada Dia. Nah, dan justru karena itulah kisah ini itu tentang iman yang memilih untuk tetap berjalan bersama dengan Allah. Nah, lalu saudara-saudara, kalau kita lihat teks ini, ya, ketika Allah mengatakan bahwa ambillah anakmu yang kau kasihi itu, tidak ada dialog di antara Abraham dan juga Allah. Ya, pokoknya disuruh bahwa ujuk-ujuk besoknya, keesokan hari pagi-pagi Abraham bangun gitu ya. Tidak ada dialog, tidak ada tawar-menawar. Padahal saudara-saudara kalau ingat, di beberapa pasal sebelumnya itu ada kisah tentang Sodom dan Gomora. Tahu ya? Di situ justru Abraham itu dengan berani, dengan yakin melakukan negosiasi dengan Tuhan. Bagaimana nih kalau ada 50 orang benar? Oke deh, kalau ada 50 tidak kumusnahkan. Bagaimana kalau 40? Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Abraham itu mampu untuk berani berbicara, dia mampu memohon, mampu bernegosiasi. Itu kan anak orang nih, Sodom dan Gomora. Ya, ini anaknya sendiri, Ishak mau dikurbankan, nggak berkata apa-apa. Ya, mungkin kan dia bisa ngomong ya, apakah nggak ada cara lain? Kenapa harus anaknya dikorbankan? Bukankah Ishak itu janjimu gitu kan kalau dibalikin ke Tuhan? Nah, tapi saudara-saudara, pergumulan Abraham itu justru saya yakin sangat besar. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam diri Abraham. Perhatikan ya saudara-saudara, iman yang dewasa itu bukanlah iman yang memiliki semua jawaban tadi ya. Tetapi iman yang dewasa adalah iman yang mengenal pribadi Allah. Jadi ada perbedaan besar antara percaya kepada sebuah perintah dengan percaya kepada pribadi yang memberi perintah. Misalnya gini saudara-saudara, saudara bayangkan ya, tiba-tiba saudara menerima telepon pada tengah malam. Seseorang berkata, halo, tolong segera transfer ya, 50 juta rupiah sekarang juga. Nah, apa yang akan saudara lakukan? Kemungkinan besar kan akan curiga ya, akan bertanya macam-macam. Dulu waktu saya SMP tuh lagi ngetren ya, lagi zamannya itu orang tua itu ditelepon sama penipu. Jadi dia tahu tuh, halo, ini anak ibu Jeremy sekolah di SMP Karitas kan, tadi jatuh dari lantai 2 di rumah sakit, harus ditindak, tapi harus ditransfer dulu sekarang gitu. Nah itu dulu sempat ngetren tuh waktu saya SMP. Nah itu kan kalau suaranya asing, tidak jelas dari mana datangnya, kemungkinan besar kita kan akan curiga. Tapi bagaimana saudara-saudara kalau yang menelpon malam-malam tadi minta ditransfer itu mungkin adalah ibu kita.
ibu kita Kartini kalau mama saya. Atau kalau itu adalah orang yang kita kenal, mungkin kita tetap akan bertanya alasannya, kok tiba-tiba minta uang sebesar itu. Tetapi tingkat kepercayaannya pasti beda dong dengan orang asing. Nah, itulah yang terjadi pada Abraham. Dia bukan hanya sedang memahami perintahnya, ya, bukan dia tidak terlalu mementingkan, tetapi dia lebih mementingkan bahwa Allah yang memberikan perintah. Makanya dia bisa percaya. Ya. Nah, saudara-saudara, inilah pergumulan kita ya. Kadang-kadang kita ngomong saya percaya kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, tetapi aku percaya kepada Allah yang hanya bisa memenuhi keinginanku. Gitu. Atau aku hanya bisa percaya selama jalan Tuhan masuk akal. Aku percaya Tuhan selama doa-doaku dijawab, selama keadaanku baik-baik saja. Karena kita lebih percaya logika manusia daripada karakter Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, karakter Allah itu bukan pada penjelasannya, tetapi pada hasil akhirnya. Ya, bahwa ini menyatakan siapa sih Allah itu. Jadi ada satu kata yang sering diulang di dalam teks ini. Kata itu muncul 3 kali. Dalam bahasa Ibrani kata itu adalah hineni. Ya, hineni. Artinya itu ini aku. Ya, atau aku hadir, aku siap. Pertama Abraham mengucapkan ketika Allah memanggilnya yang pertama. Abraham, dia menjawab, hineni. Lalu ketika Ishak memanggilnya, Bapak, Abraham menjawab, hineni anakku. Kemudian terakhir ketika malaikat Tuhan memanggil untuk menghentikan pengorbanan. Sekali lagi Abraham berkata, hineni. Nah, saudara-saudara, kata hineni itu mungkin memang tidak terlalu punya arti yang hebat, yang luar biasa. Tetapi Abraham mengucapkan kata yang sama kepada Allah, kepada anaknya, dan juga kepada malaikat Tuhan. Artinya bahwa Abraham itu betul-betul hadir. Ia hadir bagi anaknya, ia hadir bagi Allah, ia hadir bagi panggilan Tuhan. Nah, inilah gambaran iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu bukan hanya sekadar berkata saya percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi berkata bahwa Tuhan, ini aku siap mendengar, aku siap dipakai. Dulu ada plesetan itu ya, kan ada lagunya ya, ini aku utus dia, gitu ya. Nah, saudara, Abraham itu tidak tahu kisah ini tuh akan berakhir seperti apa. Ya, seringkali kan kita juga begitu ya, Tuhan aku mau semua dijelaskan dulu baru aku taat. Tuhan tolong berikan aku kepastian, berikan aku pengertian. Tetapi Abraham selalu berkata hineni, ini aku. Ya. Karena dia tahu bahwa Allah yang memanggil, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah bermain-main dengan kehidupan anaknya. Lalu di bagian akhir cerita, saudara-saudara, Abraham mengangkat pisau untuk mengorbankan anaknya. Jadi di Gunung Moria itu mereka membangun sebuah tempat untuk mengorbankan itu. Mungkin dibuat juga mesbah yang tersusun, jadi kayunya juga sudah siap. Dan beberapa detik kemudian tiba-tiba terdengar suara dari surga, Abraham, Abraham, gitu ya. Kemudian Abraham menjawab, hineni, ini aku, ya Tuhan, gitu. Dan malaikat berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Nah, saudara-saudara, inilah puncak dari kisah ini. Kenapa? Karena kalau sejak awal Allah memang tidak pernah menginginkan kematian Ishak, seharusnya dari awal tindakan Allah ini tidak diperlukan, gitu ya. Kalau Allah pun kemudian memang menghendaki korban manusia, Abraham tidak akan di-stop. Tetapi justru Allah menghentikannya. Kenapa? Karena ini sebetulnya Allah mau membedakan antara dirinya, pribadi Allah, dengan ilah-ilah yang ada pada zaman itu.
Ya, bangsa Kanaan pada saat itu mempersembahkan anak mereka kepada dewa-dewa untuk berkat kepada mereka sendiri, kemudian untuk panen yang lebih baik. Karena manusia berpikir pada saat itu bahwa ilah-ilah mereka itu bisa dipuaskan melalui darah manusia. Nah, tetapi Allah Abraham berkata tidak, bukan seperti itu. Allah itu tidak pernah menikmati penderitaan manusia. Allah itu tidak membutuhkan kematian Ishak. Yang Allah inginkan itu adalah hati Abraham. Ya. Nah, saudara-saudara, tema hari ini bukan ketundukan brutal. Ya. Allah tidak sedang meminta Abraham mematikan akal sehatnya. Allah pun juga tidak sedang mengajarkan bahwa semakin besar penderitaan semakin Tuhan senang. Tetapi ketika Abraham mempercayakan yang paling berharga kepada Tuhan, justru Tuhan akan berkata, cukup, aku tidak mengambil anakmu, aku menyediakan gantinya. Ya. Lalu tiba-tiba muncullah domba jantan tersangkut di semak-semak. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa domba itu sebetulnya sudah ada dari awalnya. Ya. Dia tersangkut di situ. Tidak ada tulisan bahwa Allah tiba-tiba menjatuhkan dari langit atau tiba-tiba domba itu muncul celing gitu ya. Hanya saja Abraham itu baru melihat, kan sini dikatakan ya, lalu Abraham menoleh. Jadi Abraham itu baru melihat setelah ia sampai pada titik penyerahan diri. Nah, seringkali begitu ya saudara-saudara, kita berkata, Tuhan di mana sih penyertaan-Mu? Padahal mungkin penyertaan Tuhan itu sudah ada, tapi kita aja yang belum sampai di titik penyerahan diri, sampai kita bisa menoleh dan melihat dengan mata kepala kita sendiri di mana Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Makanya lalu Abraham memberikan nama tempat itu Tuhan menyediakan. Ya. Itu kalau teman-teman di karismatik itu ngomong Jehovah Jireh gitu ya. Nah, itu Tuhan menyediakan. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita seringkali kan kita lebih memilih untuk mengingat penderitaannya. Abraham memberikan nama Tuhan menyediakan itu bukan tanpa alasan. Dia punya pilihan untuk memberikan nama Tuhan menguji atau Tuhan mengambil. Ya, dia memilih memberi nama Tuhan menyediakan karena yang diingat oleh Abraham itu bukanlah penderitaannya, bukanlah kesakitannya, tetapi penyediaan Tuhannya. Mungkin kadang-kadang saudara-saudara kita ketika dalam hidup ini lebih sering mengingat rasa sakit yang kita alami, ya. Tapi kita lupa bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita lupa kalau kita merasa jalan hidup kita tidak mudah, ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebetulnya selalu ada domba yang disediakan Tuhan. Selalu ada pertolongan yang cukup untuk membuat kita terus melangkah. Saudara-saudara, kalau mau disambungkan, sebetulnya kisah di Gunung Moria ini belum selesai. Beberapa ribu tahun kemudian, ya, ada seorang bapak yang juga membawa anaknya yang tunggal. Ya, ada seorang anak yang juga kemudian memikul kayu di atas bahunya. Dan ada juga sebuah gunung atau bukit yang letaknya tidak jauh dari Gunung Moria, tempat Abraham mengorbankan Ishak itu. Tapi ceritanya itu sedikit berbeda. Kalau Abraham ketika mau melakukannya, Allah kemudian menghentikannya. Tetapi ketika Yesus tergantung di kayu salib, tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada domba pengganti. Ya. Kenapa? Karena kali ini Yesus sendirilah anak domba itu. Kalau Ishak itu hampir dikorbankan, Yesus benar-benar dikorbankan. Kalau Ishak turun diganti oleh domba, Yesus berada di atas salib. Kalau Abraham kemudian menerima kembali anaknya, Allah Bapa menyerahkan anaknya demi keselamatan umat manusia. Nah, disinilah Injil kemudian diberitakan, saudara-saudara, Allah itu tidak pernah meminta kita manusia untuk menyelamatkan diri kita sendiri.
Justru Allah sendirilah yang menyediakan korban bagi manusia. Makanya di Roma 6 tadi kita lihat bahwa kita dipanggil bukan menjadi hamba dosa, tetapi kita menyerahkan diri kepada Allah. Perhatikan ya urutannya, bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita dipaksa, tetapi karena Kristus itu lebih dulu menyerahkan dirinya bagi kita. Dan itulah yang dimaksud Yesus dalam Injil Matius ketika dia berkata bahwa siapa yang menerima murid-muridnya, menerima dia sendiri, menerima Yesus sendiri. Mengikut Kristus itu bukanlah hidup di bawah ancaman, tetapi hidup dalam relasi dengan dia yang lebih dulu memberikan hidupnya. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini nanti saudara-saudara pulang, mungkin ingin membawa satu kalimat, saya harap kalimat itu adalah iman itu bukanlah ketundukan yang lahir karena ketakutan. Tapi iman adalah penyerahan diri yang lahir karena kita mengenal siapa Allah kita. Seperti Ishak yang tetap berjalan meski belum mengerti, seperti Abraham yang selalu berkata hineni, seperti Daud dalam Mazmur 13 yang berkata, tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Dan juga kita meneladani Kristus di akhir hayatnya yang mengatakan bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kiranya saudara-saudara kita bersama mulai belajar untuk berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, mungkin aku belum mengerti jalanmu, mungkin aku masih punya banyak pertanyaan, mungkin aku masih bergumul, tetapi hari ini aku memilih mempercayakan hidupku kepadamu. Sebab saudara-saudara, iman sejati itu bukanlah ketundukan yang brutal, tapi iman sejati itu adalah keberanian kita menyerahkan diri kepada Allah yang kita kenal, Allah yang baik, Allah yang setia, dan selalu menyediakan domba-domba yang terbaik menurut kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati.